Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita lanjutkan membaca hadis di kitab Arba'in An-Nawawi, hadis yang ke-9. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi faf'alu minhu mastata'tum fa innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Sakhar berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang saya larang atas kalian maka jauhilah, dan apa yang saya perintahkan kepada kalian maka kerjakanlah semampu kalian. Sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah banyaknya pertanyaan dan perselisihan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Al-Bukhari meriwayatkan dalam Al-I'tisam bi Al-Kitab wa As-Sunnah, bab meneladani sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nomor 6777. Imam Muslim meriwayatkan dalam Al-Fadail, bab mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak memperbanyak bertanya tentang hal-hal yang tidak penting, nomor 1337. Kedudukan hadis. Para ulama menyebutkan bahwa hadis ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi dan faidah yang agung, sehingga hadis ini sangat penting untuk dihafal dan dibahas. Imam An-Nawawi berkata dalam syarah Muslim ketika membahas hadis ini merupakan kaidah Islam yang penting, bukti kemampuan Rasulullah untuk mengungkapkan maksud dengan singkat tapi padat, terangkum di dalamnya berbagai hukum yang tidak terhitung. Ibnu Hajar Al-Haytami berkata dalam syarah Arba'in, ini merupakan hadis yang agung tentang kaidah-kaidah dan rukun Islam, maka selayaknya hadis ini dihafal dan didalami. Di samping kedua pernyataan di atas masih banyak lagi pernyataan para pensyarah hadis lain yang menunjukkan betapa pentingnya kedudukan hadis ini. Pentingnya kedudukan hadis ini karena ia memberi arahan untuk komitmen dengan syariat Allah Azza wa Jalla yang berkisar antara perintah dan larangan. Peringatan agar tidak melampaui batas-batas yang telah dijelaskan dalam kitabullah dan apa yang dirinci Rasulnya tanpa berlebihan dan menggampang-gampangkan, tidak terlalu ketat dan tidak terlalu longgar. Urgensi hadis ini akan tampak setelah pembahasan berikut ini, akan terungkap makna dan tujuannya, dan akan jelas kebenaran perkataan para ulama yang mengomentarinya. Kita baca sirahnya sahabat Abu Hurairah yang merupakan perawi hadis ke-9 di kitab Arba'in An-Nawawi. Beliau adalah sahabat yang sangat dicintai, masuk Islam pada tahun Khaybar dan ikut serta bersama Rasulullah pada saat itu. Kemudian beliau selalu menyertai Rasulullah sepenuhnya. Beliau adalah sahabat yang paling menjaga berkah doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mendoakannya. Nabi memberi kesaksian atas semangatnya dalam mencari ilmu dan hadis. Meninggal di Madinah tahun 57 Hijriah. Hadis-hadis yang diriwayatkan dari beliau yang terdapat dalam kitab-kitab hadis adalah sebanyak 5.374 hadis. Sebab munculnya hadis. Sebab munculnya hadis ini adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah berkhutbah pada kami, wahai manusia, Allah telah mewajibkan haji, maka berhajilah kalian. Seorang laki-laki bertanya, apakah setiap tahun wahai Rasulullah? Rasulullah diam sehingga laki-laki itu mengulangi pertanyaannya sebanyak 3 kali. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, kalaulah saya mengatakan ya, maka haji itu pasti diwajibkan setiap tahun dan kalian pasti tidak mampu. Kemudian beliau melanjutkan, tinggalkanlah apa yang saya tinggalkan bagi kamu sekalian. Sesungguhnya kebinasaan orang-orang sebelum kalian adalah karena terlalu banyak bertanya dan menyelisihi nabi mereka. Jika saya perintahkan kalian dengan sesuatu, maka kerjakanlah semampu kalian. Dan apabila saya melarang kalian dari sesuatu, maka tinggalkanlah. Al-Hajj, bab kewajiban haji sekali dalam seumur hidup, nomor 1337. Terdapat keterangan bahwa yang bertanya adalah Al-Aqra bin Habis radhiyallahu anhu. Ibnu Majah meriwayatkan dalam sunannya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Al-Aqra bin Habis bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, haji setiap tahun atau sekali dalam seumur hidup? Rasulullah menjawab, sekali dalam seumur hidup. Barang siapa yang mampu maka dia melakukan yang sunnah. Kitab Haji, bab Fardu Haji nomor 2886. Dalam riwayat Abu Daud, barang siapa yang menambah maka dia adalah sunnah. Nomor 1721. Dalam kitab Al-Mustadrak, barang siapa yang berkehendak maka dia mengerjakan ibadah sunnah. Awal kitab Manasik.
Dikatakan peristiwa ini terjadi pada Haji Wada ketika Rasulullah sedang berkhutbah menjelaskan kepada manusia tentang rambu-rambu agama dan mengajarkan tentang ibadah-ibadah yang fardu dalam Islam. Pemahaman hadis. Apa yang saya larang atas kalian maka jauhilah. Terdapat larangan dalam kitabullah dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan beberapa arti. Yang dimaksud di sini adalah salah satu dari dua arti yang keduanya merupakan dasar dalam penggunaan kalimat larangan di kalangan para ulama, yaitu untuk menunjukkan makruh dan haram. Larangan haram. Terdapat beberapa cara Allah melarang lewat lisan nabinya, dan terdapat beberapa dalil yang menunjukkan bahwa larangan tersebut untuk menunjukkan haram, atau mengharamkan kepada para mukallaf apa-apa yang dilarangnya. Jika dia melanggarnya, maka akan dihukum dengan hukum yang telah ditetapkan syariat di dunia dan di akhirat. Contohnya seperti larangan zina, minum arak, memakan riba, mencuri, membunuh dengan cara yang tidak dibenarkan, memperlihatkan aurat, para wanita menampakkan perhiasan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, berdusta, menipu, menyuap, ghibah, adu domba, menyebarkan kerusakan dan sebagainya dari hal-hal yang dilarang dalam syariat Allah Azza wa Jalla dan diperintahkan untuk ditinggalkan dengan perintah yang memaksa dan tegas. Larangan-larangan ini harus ditinggalkan sekaligus secara global dan terperinci. Tidak diperbolehkan bagi mukallaf untuk melakukannya kecuali dalam keadaan darurat dengan tetap berpegang kepada ketentuan dan syarat-syarat yang dijelaskan oleh syariat yang kokoh. Larangan makruh. Kadang-kadang dinamai dengan larangan tanzih, penyucian, yaitu bahwa Allah melarang melakukan beberapa perbuatan tetapi terdapat dalil yang menunjukkan bahwa larangan tersebut sebagai larangan makruh dan bukan sebagai larangan haram, atau tidak diharamkan bagi mukallaf untuk melakukan yang dilarang tersebut dan jika dikerjakan ia tidak dihukum. Contohnya seperti makan bawang putih dan bawang merah mentah bagi orang yang akan menghadiri sholat Jumat atau berjamaah. Disejajarkan dengan bawang setiap makanan yang memiliki bau yang tidak sedap dan hal-hal lain yang terdapat larangan dalam syariat dan perintah untuk meninggalkannya tetapi tidak bersifat memaksa dan tegas. Semua larangan ini boleh dikerjakan baik seluruhnya maupun sebagiannya, baik dalam keadaan terpaksa atau tidak. Walaupun yang paling layak bagi kaum muslimin adalah meninggalkannya sesuai dengan kemampuannya. 2. Darurat membolehkan yang dilarang. Kita pahami bahwa apa yang dilarang dengan larangan haram wajib kita tinggalkan secara keseluruhan. Tetapi ada kalanya mukallaf terjatuh ke dalam kondisi yang memaksanya untuk mengerjakan yang haram. Jika dia tidak mengerjakannya, maka sama dengan mencapakan dirinya ke dalam kebinasaan. Pada saat seperti ini, syariat Allah yang maha bijaksana memberi keringanan kepada hambanya, membolehkan bagi mereka apa yang terlarang dalam keadaan normal, dan dia tidak menjatuhkan hukuman dan menuliskannya sebagai dosa. فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Baqarah ayat 173. Sebagai pengamalan atas ayat ini dan hukum yang diambil darinya, para ulama meletakkan sebuah kaidah, ad-daruratu tubihul mahzurat. Darurat membolehkan yang dilarang. Contohnya seperti boleh memakan bangkai bagi orang yang kehabisan makanan dan tidak mendapatkan yang lainnya. Boleh membuka aurat untuk berobat kepada dokter. Tidak memotong tangan bagi pencuri yang mencuri karena terdesak oleh kebutuhan dan kemiskinan dan lain-lain. Tetapi yang wajib diperhatikan adalah yang banyak terjadi di antara manusia, yaitu mereka menggunakan kaidah ini secara mutlak tanpa ada batasan tentang arti darurat, atau tanpa pengetahuan sejauh mana hal yang dibolehkan karena darurat tersebut, sehingga banyak para mukallaf yang melakukan kesalahan dalam masalah ini. Para ahli fikih menetapkan batasan darurat dengan kondisi yang bisa menyebabkan seseorang terjerumus dalam bahaya yang dapat mengakibatkan kematian, atau kehilangan salah satu anggota tubuhnya, atau bertambah sakitnya, atau yang semisalnya yang bisa menghilangkan kemaslahatan hidupnya, atau menyebabkan terperosok ke dalam kesusahan
dan kesempitan yang dia tidak mampu menanggungnya. Pada saat yang sama, mereka juga menjelaskan sejauh mana kadar kebolehan dalam rangka menghindarkan bahaya dan menghilangkan keterpaksaan. Mereka meletakkan sebuah kaidah berikut ini. Ad-daruratu tuqaddar biqadariha. Darurat itu diukur dengan kadar kedaruratannya. Sebagai implementasi dari firman-Nya yang artinya, sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas. Quran Surah Al-Baqarah ayat 173. Atau tidak dimaksudkan untuk menyalahi perintahnya dan berbuat maksiat serta tidak melewati batas dari kadar menghindarkan bahaya. Barang siapa yang terpaksa makan bangkai, tidak berarti boleh baginya untuk mengenyangkan perutnya dan menyimpannya. Barang siapa yang terpaksa mencuri untuk memberi makan keluarganya, tidak berarti boleh baginya mengambil harta melebihi kebutuhannya sehari semalam. Barang siapa terpaksa membuka aurat di depan dokter, tidak berarti boleh baginya untuk membuka bagian tubuh yang tidak sakit dan bagian tubuh yang tidak perlu dilihat untuk keperluan pengobatan. Wanita yang terpaksa berobat tidak berarti dia boleh pergi ke dokter laki-laki padahal masih ada dokter perempuan yang mampu mengobatinya. Dalam darurat tidak dibenarkan adanya niat untuk mendapatkan kelapangan dalam urusan dunia, menghasilkan sesuatu yang sifatnya suplemen, mementingkan cara yang serba mudah, serta menyesuaikan dengan adat masyarakat yang diimpor dari orang-orang kafir. Barang siapa yang memiliki modal yang sedikit, maka tidak ada keterpaksaan yang memaksanya untuk melakukan riba agar bisa memperbesar usahanya. Barang siapa yang memiliki rumah yang kecil dan sempit, tidak ada keterpaksaan baginya sehingga dia mendapatkan rumah yang luas dan layak dengan cara menghalalkan segala cara. Siapa saja wanita yang memiliki suami atau wali yang menafkahinya, maka tidak ada keterpaksaan yang memaksanya untuk bercampur baur dengan laki-laki atau berdua-duaan dalam rangka mendapat pekerjaan. Demikian juga barang siapa yang terpaksa untuk mencari harta dan dia mendapat kemudahan untuk bekerja yang tidak ada unsur haramnya, maka tidak boleh baginya untuk bekerja yang ada unsur haramnya. Bahkan secara mutlak tidak boleh baginya untuk bercampur baur dan berdua-duaan dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Karena untuk menghindarkan kerusakan yang akan melahirkan bencana atas individu dan masyarakat, juga sebagai pengamalan kaidah, dar'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Meninggalkan yang membahayakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan. Barang siapa yang mampu melakukan muamalah, maka tidak ada keterpaksaan baginya untuk melakukan suap sehingga mudah baginya mendapat pekerjaan. Barang siapa yang memiliki ikatan dengan manusia, maka tidak ada keterpaksaan baginya untuk duduk dalam kumpulan-kumpulan yang di dalamnya ada arak dan tidak mengingkarinya. Barang siapa yang memiliki suami yang tidak taat beragama, maka tidak ada keterpaksaan bagi sang istri untuk melucuti sopan santun dan melepaskan pakaian malunya, sehingga dia meninggalkan adab-adab syar'i dan pakaian mukminat agar mendapatkan kecintaan dan keridhaan suaminya. 3. Komitmen dengan perintah, pembagian perintah dan komitmen dengan yang diperintahkan. Terdapat perintah dalam kitabullah dan sunnah nabinya yang memiliki beberapa makna. Para ulama telah sepakat bahwa asal dalam perintah adalah menuntut untuk dikerjakan yang mengandung salah satu dari dua arti yang asasi, yaitu wajib dan sunnah. Dan yang dimaksud dalam firman Allah, yang artinya Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Yaitu perintah wajib dan perintah sunnah. Dan penjelasannya adalah sebagai berikut. A. Perintah wajib. Allah Ta'ala memerintahkan lewat lisan nabinya kepada seluruh kaum muslimin untuk melaksanakan berbagai amalan yang disertai dengan dalil bahwa perintah tersebut adalah perintah wajib. Atau wajib bagi mukallaf untuk mengerjakannya berdasarkan perintah tersebut. Jika dia meninggalkannya, maka dia akan disiksa sebagaimana akan diberi pahala karena mengerjakannya. Perbuatan-perbuatan yang diperintahkan dengan perintah seperti ini disebut wajib. Contohnya seperti perintah sholat, zakat, haji, puasa, amar ma'ruf nahi mungkar, setia dengan janji, jujur dalam memberikan kesaksian, berhukum dengan yang diturunkan Allah, menegakkan hukum Allah dengan adil, memberi nafkah kepada istri dan anak-anak dengan cara yang baik, dan hal-hal yang terdapat perintahnya dalam syariat Allah Azza wa Jalla, sedangkan bentuk perintahnya bersifat memaksa dan menuntut. Semua perintah ini wajib dilaksanakan, tidak boleh dilakukan pelanggaran. Tidak dibenarkan bagi mukallaf untuk meninggalkannya, kecuali jika hilang darinya sebagian syarat dan sebab-sebabnya atau terdapat halangan yang menghalanginya, atau ada kekhawatiran akan menyeret pelakunya ke dalam kesempitan dan kesusahan. B. Perintah sunnah.
Allah Ta'ala memerintahkan kaum muslimin lewat lisan Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengerjakan perbuatan yang banyak, dan terdapat dalil bahwa perintah tersebut adalah perintah sunnah atau tidak wajib bagi mukallaf untuk mengerjakan perintah ini. Jika dia meninggalkannya, maka dia tidak dihukum karena meninggalkannya. Namun jika mengerjakan, dia mendapat pahala. Perbuatan-perbuatan yang diperintahkan dengan pola seperti ini disebut sunnah. Contohnya seperti perintah untuk melaksanakan sholat sunnah rawatib sebelum atau sesudah sholat wajib yang 5, perintah untuk azan, memberikan kelapangan dalam menafkahi istri dan keluarga, berinfak di jalan kebaikan di samping zakat yang wajib, menuliskan utang, menanggung risiko persaksian, makan dengan tangan kanan, dan hal lain yang diperintahkan dalam syariat dengan perintah yang tidak bersifat memaksa dan menuntut, tetapi hanya bersifat anjuran dan imbauan. Terhadap perintah-perintah seperti ini, seharusnya seorang muslim mengerjakan dan komitmen dengannya walaupun diperbolehkan meninggalkannya, sebagiannya atau semuanya, baik ketika terpenuhi semua syarat dan sebabnya atau tidak, baik mendapatkan kesulitan ketika mengerjakannya atau tidak, baik dalam keadaan sempit atau lapang. Seorang mukallaf tidak akan mendapatkan siksa atau dianggap berdosa karena meninggalkannya. Tetapi ketika meninggalkan sebagiannya atau meninggalkannya secara keseluruhan, dia akan mendapatkan celaan dan teguran. 4. Kesulitan akan mendatangkan kemudahan. Suatu hal yang sudah diketahui dalam syariat Allah Azza wa Jalla bahwa tujuan ditetapkannya syariat secara umum adalah untuk mewujudkan kebahagiaan bagi manusia di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, agama datang dengan memberikan kemudahan dan menghilangkan kesempitan dari hamba Allah. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, Dia sekali-sekali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. Quran Surah Al-Hajj ayat 78. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya agama itu mudah, permudahlah dan jangan mempersulit. Hadis riwayat Al-Bukhari. Merupakan ketetapan dalam syariat bahwa Allah membolehkan berbuka pada siang hari di bulan Ramadan bagi orang yang bepergian atau sakit, sebagaimana membolehkan mengqashar dan menjamak sholat bagi orang yang sedang dalam bepergian, membolehkan tayamum ketika tidak ada air atau ketika berbahaya dalam menggunakannya, dan lain-lain dari hukum-hukum yang dinamai oleh para ulama sebagai hukum rukhsah. Atas dasar ketetapan syariat Allah Azza wa Jalla tentang kemudahan dan menghilangkan kesempitan, juga dalam rangka mengamalkan hadis ini, para ulama meletakkan suatu kaidah sebagai berikut. Al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kesempitan itu mendatangkan kemudahan. Dari kaidah ini muncul cabang-cabang kaidah lainnya yang cukup banyak. Mereka memandang kaidah ini sebagai salah satu prinsip yang ditegakkan di atasnya fikih Islami. Makna kaidah ini bahwa mukallaf jika diliputi oleh suatu keadaan yang menyebabkannya merasa kesulitan dalam mengerjakan suatu kewajiban syariat atau merasa berat dan kesusahan saat harus menunaikannya secara sempurna, maka ketika itu kesulitan dan kesusahan menjadi sebab lahirnya suatu kemudahan dan keringanan, sehingga mudahlah cara pelaksanaannya dan hilanglah kesempitan, serta mukallaf tetap dalam kelapangan dalam urusannya. Contoh penerapan kaidah seperti dimaafkannya najis yang susah untuk dihindari seperti darah luka, bisul, tanah jalanan yang kemungkinan besar mengandung najis, karena bersuci dari najis-najis seperti itu sangat menyulitkan, juga akan menyulitkan penunaian berbagai macam ibadah, maka adanya pemaafan adalah sebagai keringanan dan kemudahan. Contoh lagi seperti dibolehkannya tidak adanya ukuran yang pasti dalam beberapa akad atau transaksi seperti masuk WC umum, berapa lama seseorang berada dalam WC tidak diketahui secara pasti. Begitu juga banyaknya air yang digunakan, ada kalanya bayarannya juga tidak diketahui. Adalah sebuah kesulitan untuk mengharuskan adanya kejelasan dalam masalah ini dan menerangkan transaksi bagi setiap yang masuk ke dalam pemandian umum. Sedang manusia membutuhkan hal itu dan tidak bisa lepas dari kebutuhan tersebut. Yang semisal dengan masuk kamar mandi umum adalah mencukur rambut ke tukang cukur. Dari kaidah ini sangat mungkin sekali lahir cabang-cabang kaidah tentang masalah-masalah baru seperti menaiki kendaraan yang kecil atau yang besar. Asal dalam syariat dalam muamalah ini mengharuskan adanya akad yang menjelaskan harga untuk manfaat yang akan didapatkan sebelum menaikinya. Batasan kesulitan yang menuntut adanya kemudahan, ada kalanya samar bagi sebagian mukallaf bahwa sedikit kesulitan telah menggugurkan kewajiban dan membolehkan baginya untuk meninggalkannya. Sehingga orang-orang yang menggampang-gampangkan dalam agama akan membuat alasan untuk meninggalkan kewajiban agama dan dijadikan alat untuk lepas dari syariat Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, para ahli fikih telah menjelaskan
kepada kita macam-macam kesulitan dan meletakkan kaidah tentang bentuk kesulitan yang menjadi sebab adanya kemudahan dan keringanan. Ada kesusahan yang merupakan konsekuensi kewajiban syariat dan tidak bisa dihindarkan dalam kondisi bagaimanapun. Kesusahan seperti ini tidak ada dampaknya dalam menggugurkan atau meringankan kewajiban. Tidak boleh bagi siapapun untuk berbuka puasa di bulan Ramadan dengan alasan lapar. Bagaimana orang yang memiliki kecukupan harta untuk menunaikan haji dan berbadan sehat tidak diperbolehkan untuk tidak menunaikan haji dengan alasan karena merasa kepayahan dalam menempuh perjalanan jauh dan keterasingan karena meninggalkan kampung halamannya. Seorang tidak dibenarkan meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar dengan alasan takut disakiti, ditentang, dan lain-lain. Karena kesulitan-kesulitan seperti ini adalah kesulitan yang lumrah, yang di dalamnya tidak ada kesempitan besar dan tidak ada aktivitas kehidupan yang tidak mengandung risiko. Kalaulah kesusahan tersebut memiliki dampak bagi pelaksanaan syariah, maka tidak akan tersisa sedikit pun dari syariat dan tidak akan tegak semua kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Ada kesusahan yang di luar kebiasaan dan kesusahan ini seringkali tidak ada dalam kebanyakan kondisi pada umumnya. Kesusahan ini merupakan suatu yang baru dan tak terduga dan lebih berat daripada konsekuensi kewajiban yang bisa terjadi. Kesusahan seperti ini memiliki dua tingkatan. Tingkatan pertama, menyeret mukallaf kepada kesulitan dan kesempitan yang ringan seperti bepergian yang dekat, sakit yang ringan, dan hilangnya keuntungan materi. Kesusahan seperti ini tidak memiliki pengaruh atas kewajiban berpegang teguh dengan syariat. Kesusahan tersebut diabaikan dan tidak dihiraukan, karena maslahat yang akan diraihnya di akhirat dengan menunaikan kewajiban-kewajiban tersebut lebih besar dan lebih utama sehingga ia didahulukan daripada menolaknya. Tingkatan kedua, kesusahan yang melewati batas yang mengancam keselamatan jiwa, harta, dan kehormatan. Seperti orang yang mampu menunaikan haji namun dia mendapatkan informasi bahwa di perjalanan terdapat banyak penjahat, atau seseorang yang khawatir ketika dia pergi hartanya akan dicuri dan keluarganya akan diganggu, dan hal lain yang dipandang menyebabkan kesulitan dan kesempitan dalam kebiasaan akal dan agama. Kesulitan-kesulitan seperti ini diperhitungkan dalam agama karena ia mempengaruhi suatu kewajiban, bahkan ada kalanya menggugurkan atau meringankan kewajiban. Karena hal itu merupakan sesuatu yang tidak bisa ditanggung menurut kebiasaan yang berlaku. Tidak menghiraukan kesulitan seperti ini akan menyebabkan para mukallaf kehilangan maslahat yang menjadi tujuan diturunkannya syariat. 5. Yang mudah tidak gugur dengan yang susah. Ini merupakan kaidah fikih yang ditetapkan berdasarkan hadis ini oleh para ahli fikih. Imam As-Suyuti dalam Al-Ashbah wa Nazair berkata, Ibnu As-Subki berkata, ini merupakan kaidah yang paling masyhur yang diambil dari sabda Rasulullah SAW yang artinya, jika saya perintahkan kamu dengan sesuatu, maka kerjakanlah semampu kamu. Artinya bahwa ada kalanya ketika seorang mukallaf berhalangan atau merasa kesusahan dalam mengerjakan perintah secara keseluruhan, namun dia mampu untuk mendapatkan kemudahan untuk mengerjakan sebagiannya, maka dalam kondisi seperti ini ia wajib mengerjakan bagian yang mudah baginya. Adanya halangan atau adanya kesulitan dalam melaksanakan sebagian kewajiban tidak menggugurkan seluruh kewajiban. Contoh penerapan kaidah ini, jika seorang yang berhadas mendapatkan sedikit air yang tidak mencukupi untuk bersuci, maka dia wajib mencuci sebagian anggota wudunya dan bertayamum untuk sisanya. Tidak sah baginya untuk bertayamum sebelum menggunakan air yang tersedia. Apabila seseorang mendapatkan sehelai kain untuk menutup sebagian auratnya, maka wajib baginya menutup apa yang dia mampu. Barang siapa yang sembuh dari sakit pada pertengahan siang di bulan Ramadan, maka wajib baginya menahan diri dari yang membatalkan puasa pada sisa harinya. Demikian juga wanita haid jika darahnya telah berhenti di pertengahan siang, walau keduanya tetap wajib mengqadha puasanya. Barang siapa yang mampu untuk memenuhi sebagian kebutuhan kerabatnya yang fakir, maka wajib baginya memberikan hartanya kepada kerabatnya tersebut. Barang siapa yang mampu mengubah atau meminimalisir sebagian kemungkaran, maka ia wajib mengerjakannya. Demikianlah penerapan dalam masalah-masalah furu yang lain yang tak terhitung jumlahnya. Penerapan kaidah ini adalah berdasarkan hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Ia berkata, saya menderita sakit ambeien. Lalu saya bertanya kepada Rasulullah SAW tentang cara mengerjakan sholat. Maka Rasulullah menjawab, sholatlah sambil berdiri, jika tidak mampu maka sambil duduk, dan jika tidak mampu maka sambil berbaring. Melaksanakan dengan sesempurna mungkin dan mencontoh dengan sebaik mungkin. Sesungguhnya setiap yang datang dari syariat Allah berupa larangan haram dan makruh, perintah wajib dan sunnah menurut arti yang telah dijelaskan dengan pengecualian dan ketentuan-ketentuannya ada dalam batas kemampuan para mukallaf. Karena semua itu adalah kewajiban yang telah ditetapkan oleh syariat. Sedangkan Allah tidak membebani hambanya melainkan sesuai dengan kemampuan mereka. Allah Ta'ala berfirman, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 286.
Dengan demikian, kesempurnaan dalam melaksanakan perintah tidak akan bisa diraih oleh seorang muslim kecuali dengan menjauhi semua larangan dan mengerjakan semua yang diperintahkan sesuai dengan penjelasan di atas. Wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia, dan apa yang dilarang bagimu maka tinggalkanlah. Quran Surah Al-Hasyr ayat 7. Meninggalkan sebagian yang diperintahkan atau mengerjakan sebagian yang dilarang tidak akan mengantarkan seseorang kepada kesempurnaan dalam mengindahkan perintah dan larangan. Juga ditetapkan atas orang tersebut bahwa ia telah berbuat salah dan maksiat. Setiap muslim dituntut untuk meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada setiap hal yang tidak ada ketetapan bahwa ia merupakan kekhususan bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Ta'ala berfirman, Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. Sekali-sekali Rasulullah tidak akan meninggalkan perkara yang diperintahkan atau mendekati yang dilarang kecuali sebagai penjelasan atas disyariatkannya dan petunjuk atas suatu bentuk kewajiban. Atas dasar itu semua maka dapat dipahami bahwa adanya apa yang saya perintahkan maka kerjakan semampu kalian, dan firman Allah yang artinya maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarkanlah serta taatlah. Quran Surah At-Taghabun ayat 16. Juga hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang semakna dengan keduanya, yaitu sesungguhnya kalian tidak akan mampu dan tidak akan dapat mengerjakan semua yang saya perintahkan, tetapi bersikaplah benar dan beri kabar gembira. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Artinya berusahalah dengan amal-amal kalian yang benar dan istiqomah. Sadat artinya pertengahan dalam segala urusan dan berlaku adil tanpa berlebih-lebihan atau mengurang-ngurangkan. 6. Ketat dalam meninggalkan yang dilarang dan mencabut semua akar kerusakan. Syariat Allah selalu berusaha sedini mungkin untuk menjauhkan seorang hamba agar tidak terjerumus ke dalam kejahatan dan berupaya agar benih kerusakan tidak muncul ke permukaan. Oleh karena itu, perhatian kepada hal-hal yang dilarang lebih besar daripada terhadap hal-hal yang diperintahkan. Bukan berarti boleh menyepelekan perintah, tetapi yang dimaksud adalah agar hal-hal yang dilarang secara umum dan yang diharamkan secara khusus lebih diperhatikan. Karena tidak ada larangan Allah yang maha bijaksana kecuali dalam larangan tersebut terdapat bahaya dan kerusakan yang sudah pasti. Karena itu tidak ada alasan yang membolehkan untuk melakukan yang diharamkan kecuali dalam keadaan darurat yang tidak bisa dielakkan, sebagaimana yang saya ketahui. Dari sini tampaklah kesalahan sebagian besar kaum muslimin terutama di zaman sekarang ini, yaitu terjadinya kontradiksi dalam kehidupan mereka. Pada satu sisi mereka bersemangat untuk mengerjakan ketaatan dan kewajiban, bahkan mereka sangat ekstrim dalam berpegang teguh dengan hal-hal yang sunnah. Namun di sisi lain mereka sangat longgar dalam melanggar larangan. Bahkan sebagian mereka ada yang terjerumus ke dalam hal-hal yang diharamkan. Sebagaimana kita dapati ada orang yang rajin berpuasa namun terlibat aktif dalam riba. Ada yang telah menunaikan haji dan suka membayar zakat tetapi bepergian dengan menampakkan auratnya dengan alasan untuk mengikuti perkembangan zaman. Mereka mengira bahwa ibadah mereka dapat menyelamatkan mereka di sisi Allah, memasukkan mereka ke dalam barisan kaum muslimin dan golongan orang-orang takwa pada hari dihadapkan ke hadapan Ilahi Rabbi. Ini sangat bertentangan dengan ketetapan syariat Allah yang maha bijaksana, sunnah Rasulullah dan pemahaman para sahabat, para imam, dan para tabi'in. Karena asal dalam ibadah adalah meninggalkan yang diharamkan Allah Azza wa Jalla. Jalan kemenangan adalah berjihad melawan syahwat dan hawa nafsu serta mengarahkannya untuk meninggalkan larangan-larangan Allah, dan pahalanya lebih besar daripada pahala melaksanakan ibadah wajib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, jagalah perkara-perkara yang diharamkan, maka kamu akan menjadi seseorang yang paling hambakan diri kepada Allah. Hadis riwayat At-Tirmizi. Aisyah radhiyallahu anha berkata, barang siapa yang ingin menyusul orang yang sudah berjalan dengan sungguh-sungguh, maka tinggalkanlah segala dosa. Umar bin Khattab ditanya tentang suatu kaum yang berkeinginan untuk melakukan maksiat, tetapi mereka tidak mengerjakannya, maka dia menjawab, mereka adalah orang-orang yang hatinya sudah diuji Allah untuk bertakwa. Bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Abdullah bin Umar berkata, menolak 1/6 dirham yang haram lebih utama daripada menginfakkan 100.000 dirham. Hasan al-Basri rahimahullah berkata, tidak ada ibadah yang lebih utama bagi seorang abid, ahli ibadah, selain meninggalkan apa yang dilarang Allah. Umar bin Abdul Aziz berkata, takwa itu bukan dengan sholat malam, puasa sunnah di siang hari, atau memadukan keduanya. Tetapi takwa yang sebenarnya adalah mengerjakan yang difardukan Allah dan meninggalkan yang diharamkannya. Jika di samping itu ia mengerjakan amal-amal lain, maka hal itu adalah kebaikan yang dipadukan dengan kebaikan.
Jadi jelaslah bagi kita bahwa meninggalkan maksiat itu lebih utama daripada mengerjakan ketaatan. Tetapi tidak dimaksudkan agar seseorang muslim menyepelekan kewajiban-kewajiban sebagaimana dipahami oleh orang-orang yang hatinya berpenyakit atau orang-orang yang berjiwa lemah, yaitu mereka yang menganggap enteng syariat Allah hingga mereka tidak mengerjakan sedikit pun dari kewajiban dengan alasan bahwa posisi mereka lebih baik dari orang-orang yang sholat dan berpuasa. Mereka juga berdalih bahwa mereka berakhlak yang baik kepada manusia, sedangkan agama itu adalah akhlak yang baik dan meninggalkan perbuatan yang keji dan munkar. Sikap mereka dan orang-orang sebelum mereka telah menyimpang dari hidayah, merusak citra Islam dan akhlak kaum muslimin sebagaimana telah kami jelaskan. 7. Meninggalkan kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan maslahat. Ini merupakan kaidah fikih yang umum. Yang perlu ditegaskan di sini adalah bahwa memandang adanya maslahat adalah berdasarkan besarnya kemungkinan dan bukan yang ditetapkan secara pasti, yaitu melihat yang biasa dan umum serta tidak memandang yang jarang terjadi. Jadi jika sebuah perbuatan yang diperkirakan akan mendatangkan mudarat, menurut keumumannya maka ia dilarang, walau kita tidak memiliki dalil pasti yang menunjukkan hal itu. Demikian juga jika berdasarkan kebiasaan, ia mendatangkan mudarat walau dalam beberapa peristiwa tidak terjadi. Mudarat yang kecil sekali kemungkinan terjadinya tidak diperhitungkan. Ada beberapa perbuatan yang mengandung mudarat tetapi wujudnya kemaslahatan lebih tampak dan lebih mendominasi daripada adanya kemudaratan. Maka pada saat ini kemudaratan tidak diperhitungkan karena ia bersifat lemah. Contohnya, diperbolehkan mengamputasi anggota badan yang sakit karena dapat menjaga kehidupan seseorang. Demikian juga diperbolehkan berdusta untuk mendamaikan dua orang yang sedang bertikai. Pada hakikatnya, dalam dua contoh di atas adalah kembali kepada kaidah menanggung mafsadat yang lebih ringan karena terdapat faedah yang lebih besar. Karena mudarat akibat masih melekatnya anggota tubuh yang sakit akan mengancam jiwa pemiliknya, dan itu lebih besar mudaratnya daripada memotongnya. Demikian juga berlanjutnya pertikaian di antara manusia bisa menjerumuskan kepada permusuhan dan kebencian, serta terjadinya berbagai fitnah. Hal ini lebih besar mudaratnya daripada berbohong yang tidak mendatangkan mudarat kepada seorang pun dan tidak menyia-nyiakan hak salah seorang dari keduanya. Sebab-sebab kehancuran umat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan bahwa sebab kehancuran umat, runtuh kejayaannya, hilang kekuatannya, dan tertimpa bencana adalah karena dua perkara. Banyak bertanya dan mengada-ada dalam pertanyaan, dan perselisihan dalam banyak urusan dan tidak komitmen dengan syariat Allah. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Pertanyaan yang dilarang dan yang dibolehkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang para sahabatnya secara umum untuk banyak bertanya karena dikhawatirkan akan memperberat kewajiban dan menutup jalan dari terjadinya mengada-ada
mempersulit, dan memberat-beratkan diri serta sibuk dengan yang tidak ada gunanya. Dilarang pula bertanya tentang suatu yang tidak penting, karena walaupun tidak mudarat, namun ia akan menjerumuskan kaum muslimin ke dalam jalan umat-umat terdahulu yang tenggelam dalam perselisihan dan perdebatan. Al-Bukhari dan yang lainnya meriwayatkan dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah melarang banyak bertanya dan membuang-buang harta. Para sahabat yang taat dari orang-orang Muhajirin dan Ansor mengetahui tujuan ini. Mereka tidak bertanya tentang sesuatu walaupun mereka menginginkannya demi melaksanakan perintah Rasulullah dan menjauhi larangannya. Mereka adalah orang-orang yang imannya kokoh sehingga hawa nafsunya mengikuti apa yang diridhoi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau mereka memang tidak merasa perlu untuk bertanya kepada Rasulullah yang menyampaikan kepada mereka wahyu yang diturunkan kepadanya segera setelah wahyu tersebut turun. Wahyu dari Allah belum berhenti. Jika terjadi suatu peristiwa, maka segera datang keterangan yang mereka butuhkan tanpa perlu menunggu pertanyaan dari mereka, sehingga tidak ada lagi kesamaran bagi mereka dan tidak ada yang perlu ditanyakan. Allah Ta'ala menerangkan hukum ini kepadamu supaya kamu tidak sesat. Quran Surah An-Nisa ayat 176. Agar mereka tidak terjerumus ke dalam kesesatan sehingga saat itu tidak perlu menanyakan sesuatu, apalagi sebelum terjadi peristiwa yang membutuhkan kepada pertanyaan. Mereka hanya butuh untuk memahami wahyu yang diturunkan dan kabar yang disampaikan Rasulullah, kemudian mengikuti dan mengamalkannya. Ketika menafsirkan firman Allah, yang artinya, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu niscaya menyusahkan kamu, dan jika kamu menanyakan di saat Al-Quran itu sedang diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu. Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 101. Ibnu Abbas berkata, artinya tunggulah hingga Al-Quran turun, karena tidaklah kamu bertanya tentang sesuatu kecuali Al-Quran akan memberikan keterangannya. Adapun orang-orang Baduy yang datang ke Madinah, mereka tidak bisa berinteraksi terus-menerus dengan wahyu seperti para sahabat Rasulullah yang lain. Maka Rasulullah memberi keringanan kepada mereka untuk bertanya dalam rangka memberi kemudahan dan menjinakkan hati mereka, membekali mereka dengan ilmu pengetahuan yang mereka butuhkan dalam urusan agama mereka, yang tidak bisa mereka dapatkan kapan saja mereka mau. Oleh karena itu, di antara mereka ada yang tidak hijrah ke Madinah, namun tetap tinggal di kampungnya dengan tujuan agar mereka memiliki kesempatan untuk bertanya ketika tersirat dalam benak-benak mereka permasalahan tentang agama. Diriwayatkan dari Muslim dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, dia berkata, saya tinggal bersama Rasulullah selama 1 tahun. Tidak ada yang menghalangiku untuk berhijrah selain karena keinginanku agar tetap diizinkan untuk bertanya. Karena jika salah seorang di antara kami telah hijrah ke Madinah, maka dia tidak bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun jika dia tinggal di Madinah sebagai pengunjung dan bukan sebagai penduduk, maka tidak ada yang menghalanginya untuk menjadi penduduk Madinah kecuali kesukaannya untuk bertanya yang menjadi terhalang karena hijrah. Pertanyaan-pertanyaan orang yang datang ke Madinah seringkali sesuai dengan keinginan orang-orang Muhajirin dan orang-orang Ansor, sehingga mereka merasa gembira, terutama jika jawabannya berupa kabar gembira atau menjelaskan tentang hal-hal yang akan mengantarkan ke surga. Imam Muslim meriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kami untuk bertanya tentang sesuatu, maka kami merasa senang dengan datangnya orang-orang Baduy yang cerdas, yaitu saat mereka bertanya dan kami mendengar. Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, sesungguhnya seorang laki-laki dari orang Baduy datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya, wahai Rasulullah, kapan terjadinya kiamat? Rasulullah menjawab, celaka kamu, apa yang telah kamu persiapkan untuknya? Dia menjawab, tidak ada yang saya persiapkan selain saya mencintai Allah dan Rasul-Nya. Maka Nabi bersabda, kamu beserta orang yang kamu cintai. Maka para sahabat berkata, apakah kami juga seperti itu? Rasulullah menjawab, iya. Maka pada hari itu kami sangat berbahagia dengan sebenar-benarnya bahagia. Bertanya dan hukumnya. Sungguhnya bertanya itu bermacam-macam. Hukumnya berbeda sesuai dengan niat dan akibat yang ditimbulkannya. Pertanyaan yang diperintahkan memiliki beberapa tingkatan. Fardu ain atas setiap muslim, di mana dalam kondisi ini tidak diperbolehkan bagi seorang muslim pun untuk tidak bertanya, diam, sibuk bahasa, yaitu bertanya tentang hukum-hukum syariat yang tidak dia ketahui, sedang dia wajib melaksanakannya dalam hidupnya, seperti bertanya tentang hukum bersuci, sholat, bertanya tentang hukum-hukum puasa jika datang bulan Ramadan, sedang dia dalam keadaan sehat dan mukim di tempat. Bertanya tentang hukum-hukum zakat dan haji bagi orang yang memiliki harta dan kemampuan. Bertanya tentang hukum jual beli dan muamalah bagi orang yang aktif berdagang, hukum-hukum pernikahan bagi orang yang hendak nikah, hukum jihad bagi prajurit yang berada di barisan tentara, dan sebagainya.
Orang mukallaf bertanya tentang hukum sesuai dengan kondisi dirinya dalam fase-fase kehidupannya. Dalam hal ini Allah berfirman yang artinya, maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Quran Surah An-Nahl ayat 43. Al-Baihaqi meriwayatkan dalam Syu'abul Iman dari sabda Rasulullah SAW yang artinya, mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan muslimah. B. Fardu kifayah. Artinya tidak wajib bagi setiap muslim, tetapi cukup jika dikerjakan oleh sebagian mereka, yaitu berupa pertanyaan-pertanyaan yang tujuan untuk memperdalam dan memperluas pengetahuan dalam bidang agama dan fikih, mengetahui hukum-hukum syariat dan yang terkait dengannya serta tidak hanya semata-mata untuk diamalkan, tetapi dengan maksud untuk menjaga agama Allah Azza wa Jalla, bertindak sebagai pemberi fatwa dan pemberi keputusan, mengemban kewajiban berdakwah di jalan Allah, mengajarkan kepada kaum muslimin apa yang mereka butuhkan tentang ajaran-ajaran agamanya, untuk menjauhkan sebab-sebab kesesatan dan ketergelinciran serta menempuh jalan petunjuk. Dalam hal ini Allah berfirman yang artinya, tidak sepatutnya bagi orang-orang mukmin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Quran Surah At-Taubah ayat 122. Yaitu tidak pantas bagi kaum muslimin jika keluar seluruhnya untuk pergi berjihad, tetapi hendaklah ada satu kelompok yang mengkaji ilmu, bertanya tentangnya dan memperdalam agama Allah agar mereka menjadi pengajar dan pembimbing umat ketika mereka kembali dari jihad. Dalam hal ini Rasulullah bersabda yang artinya, ingat hendaklah orang yang hadir menyampaikan kepada orang yang tidak hadir. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ibnu Abbas ditanya tentang mengapa dia mendapatkan ilmu begitu banyak, maka dia menjawab, sesungguhnya aku diberi lisan yang selalu bertanya dan hati yang selalu berpikir. C. Sunnah. Artinya dianjurkan bagi kaum muslimin untuk bertanya, seperti pertanyaan-pertanyaan tentang amalan-amalan yang baik dan ibadah-ibadah yang melengkapi ibadah wajib. Pertanyaan seperti ini adalah untuk lebih menambah keyakinan tentang kesohihan perbuatannya dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban, dan tentang apa yang dia jauhi dari hal-hal yang dilarang. Pertanyaan yang dilarang dan tingkatan-tingkatannya. A. Haram, atau berdosa jika dikerjakan. Contohnya, bertanya tentang perkara-perkara yang disembunyikan Allah dari hambanya, dan dia menyatakan bahwa ilmu tersebut hanya khusus milik Allah, seperti bertanya kapan waktunya hari kiamat, bertanya tentang hakikat ruh, bertanya tentang hakikat qada dan takdir, dan sebagainya. Bertanya dengan niat main-main, mengada-ada, dan memperolok-olok. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, ada satu kaum yang bertanya kepada Rasulullah SAW untuk memperolok-oloknya. Seseorang di antara mereka berkata, siapa bapakku? Seorang lagi bertanya, di mana untaku? Maka Allah menurunkan ayat berikut ini, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu, niscaya menyusahkan kamu. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 101. Bertanya tentang mukjizat dan perkara-perkara yang luar biasa dengan tujuan untuk menentang, menyudutkan, melemahkan, dan membikin bingung orang yang ditanya sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang musyrik dan ahli kitab. Bertanya tentang masalah yang tidak ada dalam kenyataan, atau ghalutot. Ahmad dan Abu Daud meriwayatkan dari Muawiyah radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi SAW melarang bertanya hal-hal yang ghalutot. Dalam An-Nihayah, dia berkata, ghalutot adalah pertanyaan-pertanyaan yang tidak realistis sehingga para ulama terjerumus ke dalamnya, lalu timbullah kerusakan dan fitnah. Nabi melarang perbuatan tersebut karena hal itu tidak ada gunanya dalam agama, dan hampir-hampir tidak ada kecuali yang telah terjadi. Dikatakan juga bahwa ghalutot adalah masalah yang tidak boleh diajukan di dalamnya pertanyaan mengapa begini dan mengapa begitu. Pertanyaan tentang masalah yang rumit seperti yang susah untuk dijawab dengan maksud untuk membuat susah orang yang ditanya, terlarang menurut syariat, dan itu merupakan ciri buruknya agama dan akhlak seseorang. Yang sejajar dengan bertanya adalah sibuk mencari, membahas, dan mengemukakannya ke khalayak manusia. At-Tabari meriwayatkan dari Thauban radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda yang artinya, akan ada pada umatku beberapa kaum yang para ahli fikihnya tenggelam dalam masalah-masalah yang rumit-rumit. Mereka adalah seburuk-buruk umatku. Al-Jami'us Shaghir, hadisnya sahih. Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, hamba Allah yang paling jahat adalah yang berusaha mencari-cari masalah yang rumit hingga membuat bingung hamba-hamba Allah. B. Makruh, yaitu lebih baik untuk ditinggalkan, namun tidak berdosa apabila dikerjakan. Contohnya adalah
bertanya tentang hal-hal yang tidak perlu, jawabannya bukan merupakan sesuatu yang bisa diamalkan, bahkan mungkin dalam jawabannya terkandung hal yang menyulitkan bagi penanya. Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah ditanya tentang sesuatu yang dia benci. Ketika pertanyaan berulang-ulang, beliau marah. Kemudian beliau berkata kepada manusia, tanyakanlah kepadaku apa yang kamu kehendaki. Maka seorang laki-laki bertanya, siapa bapakku wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, bapakmu Uzafah. Lalu berdiri lagi yang lain dan bertanya, siapa bapakku wahai Rasulullah? Dia menjawab, bapakmu Salim, Mula Syaibah. Ketika Umar melihat kemarahan pada wajah Rasulullah, dia berkata, wahai Rasulullah, kami bertaubat kepada Allah. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan seperti hadis ini dari Anas radhiyallahu anhu. Imam An-Nawawi berkata, larangan ini khusus berlaku pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedang ketika syariat telah sempurna dan tidak mungkin ada tambahan lagi, maka gugurlah larangan seiring hilangnya sebab, yaitu kemungkinan diharamkannya sesuatu disebabkan adanya suatu pertanyaan, karena tidak ada lagi wahyu setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Al-Bukhari dan Muslim terdapat riwayat bahwa seseorang bertanya kepada Rasulullah tentang seorang laki-laki yang mendapatkan istrinya bersama laki-laki lain, lalu dia membunuh lelaki tersebut. Ini terjadi saat ayat-ayat tentang hukuman bagi pezina sedang turun dan menyaratkan adanya 4 orang saksi. Maka Rasulullah membenci pertanyaan tersebut dan mencelanya. Mubah, selain yang telah disebutkan, baik bentuk maupun hukumannya. Imam An-Nawawi meriwayatkan dari Al-Khattabi dan yang lainnya tentang penjelasan sabda Rasulullah yang artinya sebesar-besarnya dosa kaum muslimin. Hadis ini ditujukan kepada orang yang bertanya dengan mengada-ada dan memberatkan dirinya dengan sesuatu yang sebenarnya tidak perlu. Adapun orang yang bertanya karena memang betul-betul butuh, maka tidak ada dosa dan celaan atasnya. Sebagaimana orang yang mendapatkan suatu masalah, lalu dia menanyakan tentang masalah tersebut. Sebagaimana firman Allah yang artinya, maka tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu. Quran Surah Al-Anbiya ayat 7. Sibuk bertanya untuk memahami dan mengamalkannya. Yang harus diperhatikan oleh seorang muslim adalah membahas yang datang dari Allah dan Rasul-Nya, kemudian berusaha untuk memahami dan merenungkan artinya. Jika yang disabdakan berupa kabar ilmiah tentang hakikat sesuatu, maka ia membenarkan dan meyakininya. Dan jika yang disabdakan menuntut adanya suatu tindakan, maka ia harus mengerahkan seluruh kemampuannya untuk mengerjakan perintah semampunya dan meninggalkan larangan. Barang siapa yang mengerjakan semua itu, maka dia akan meraih kebahagiaan di dunia dan keselamatan di akhirat. Sedangkan barang siapa yang menyalahinya dan sibuk dengan lintasan-lintasan jiwanya, maka ia akan terjerumus kepada keadaan yang diwanti-wantikan oleh Rasulullah, yaitu keadaan para ahli kitab yang binasa karena banyak bertanya dan menyalahi para nabi, serta tidak taat dan tunduk kepada mereka. Demikianlah keadaan para sahabat Nabi dan para tabi'in dalam mencari ilmu yang bermanfaat dari kitab dan sunnah. Seseorang bertanya kepada Ibnu Umar tentang mengusap Hajar Aswad, maka dia menjawab, saya melihat Nabi mengusap dan menciumnya. Laki-laki itu bertanya, bagaimana kalau berdesak-desakan? Bagaimana kalau tidak bisa sampai? Ibnu Umar berkata, pikirkanlah bagaimana kalau kamu ada di Yaman. Saya melihat Rasulullah mengusap dan menciumnya.
hadis riwayat Al-Bukhari dan yang lainnya. Maksud Ibnu Umar tidak perlu untuk mengandai-andaikan adanya ketidakmampuan atau mempersulitnya sebelum hal itu terjadi, karena hal itu akan memperlemah semangat untuk mencontoh dan komitmen dengan perintah. Sikap para mujtahid dan para ahli fikih. Sebagian besar perhatian mereka tertuju untuk memahami arti-arti yang terkandung dalam kitabullah dan menafsirkan sunnah-sunnah Rasul yang sahih, ucapan para sahabat dan para tabi'in. Mereka sibuk untuk meneliti hadis Rasul dan memisahkan yang sahih dari yang doif, kemudian mendalami, memahami, dan merenungkan artinya. Lalu berusaha untuk mengetahui ucapan-ucapan para sahabat dan para tabi'in dalam berbagai bidang ilmu seperti tafsir, hadis, masalah halal dan haram, dasar-dasar sunnah, zuhud, penyucian jiwa, dan lain-lain. Inilah jalan yang ditempuh oleh para imam dari ahli agama yang mendapat hidayah serta diakui kedalaman ilmunya. Barang siapa yang menempuh selain jalan mereka, maka ia akan sesat dan menyesatkan, akan mengerjakan yang seharusnya ditinggalkan dan meninggalkan yang seharusnya diamalkan. Bertanya tentang sesuatu yang belum terjadi. Bertanya tentang ilmu yang terpuji jika dimaksudkan untuk diamalkan, tidak bermaksud untuk berdebat dan berbantah-bantahan. Oleh karena itu, banyak sahabat dan tabi'in yang membenci pertanyaan tentang sesuatu yang belum terjadi dan mereka tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Ammar bin Murrah berkata, Umar bin Khattab keluar menemui orang-orang lalu berkata, "Apakah kamu merasa sempit jika kamu sekalian bertanya kepada kami tentang sesuatu yang belum terjadi karena kami sibuk dengan apa yang telah terjadi?" Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, "Jangan bertanya tentang sesuatu yang belum terjadi, karena saya mendengar bahwa Umar radhiyallahu anhu melaknat orang yang menanyakan sesuatu yang belum terjadi." Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, jika ditanya tentang sesuatu, dia berkata, "Apakah hal itu telah terjadi?" Jika mereka mengatakan belum, maka dia menjawab, "Biarkanlah hingga hal itu terjadi." Masruq berkata, "Saya bertanya kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu tentang sesuatu. Dia berkata, 'Apakah hal ini telah terjadi?' Saya jawab, 'Belum.' Maka dia berkata, 'Jangan sibukkan kami sampai hal itu benar-benar terjadi. Jika hal itu telah terjadi, maka kami akan berijtihad untuk menetapkan pendapat kami.'" Asy-Sya'bi berkata, Ammar radhiyallahu anhu ditanya tentang sesuatu masalah. Maka dia berkata, "Apakah hal ini telah terjadi?" Mereka menjawab, "Belum." Maka dia berkata, "Tinggalkanlah hingga dia terjadi. Jika hal itu telah terjadi, maka kami akan mengerahkan seluruh kemampuan kami untuk kalian semua, yaitu akan mengusahakan agar diri kami mengetahui jawabannya." Demikian ini diriwayatkan juga dari para tabi'in. Abu Daud meriwayatkan dalam kitab Al-Marasil dari Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kamu sekalian tergesa-gesa mengharapkan datangnya cobaan sebelum ia terjadi. Jika kamu tergesa-gesa, maka akan senantiasa ada di antara kaum muslimin seseorang yang jika berkata, dia berkata benar dan mendapat taufik sesuai antara yang diucapkan dengan kenyataan. Dan jika kamu sekalian menyimpang, maka akan bercerai-berailah jalan ke sana dan ke sini." Asal dalam hal ini adalah agar semuanya diniatkan untuk mendapatkan ridho Allah Azza wa Jalla dan mendekatkan diri kepadanya dengan mengetahui apa yang diturunkan Allah kepada Rasul-Nya, menempuh jalannya, mengamalkannya dan mengajak manusia kepadanya. Siapa yang seperti ini, maka Allah akan memberi taufik, meluruskan langkahnya, menunjukkan jalan yang benar dan mengajarkan apa yang belum dia ketahui. Taat dan mengerjakan perintah adalah jalan keselamatan dan keberuntungan. Rasulullah telah mewanti-wanti agar tidak menempuh jalan kaum-kaum terdahulu dari orang-orang yang bersikap ragu-ragu dan bermaksiat sehingga mereka berhak menerima azab atau mendapat kewajiban yang sangat memberatkan dan membelenggu diri mereka.
Karunia Allah atas umat ini sangat agung, karena dia telah mengajarkan doa berikut ini. Sami'na wa ata'na, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami, ya Tuhan kami, dan kepada Engkaulah tempat kembali. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami terlupa atau salah. Ya Tuhan kami, janganlah bebankan kepada kami beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang yang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Quran Surah Al-Baqarah ayat 285-286. Orang-orang yang jujur dari umat ini telah mendapatkan karunia yang sangat agung karena mereka ada dalam kebenaran, sebagaimana yang Allah firmankan mengenai mereka. Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul menghukumi mengadili di antara mereka ialah ucapan kami mendengar dan kami patuh. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya dan takut pada Allah dan bertakwa kepadanya, maka mereka adalah orang-orang yang mendapat kemenangan. Quran Surah An-Nur ayat 51 hingga 52. Jika mereka menempuh jalan orang-orang yang berkata kepada Nabi mereka ketika mereka diperintahkan untuk memasuki suatu negeri, kami sekali-sekali tidak akan memasukinya selama-lamanya, selagi mereka ada di dalamnya. Karena itu pergilah kamu bersama Tuhanmu, dan berperanglah kamu berdua. Sesungguhnya kami hanya duduk menanti di sini saja. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 24. Mereka mendapat kesusahan dan tersesat, sebagaimana firman-Nya, jika demikian maka sesungguhnya negeri itu diharamkan atas mereka selama 40 tahun. Selama itu mereka akan berputar-putar kebingungan di bumi padang tih itu. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 26. Sebagaimana diharamkan atas mereka berbagai kenikmatan yang lezat-lezat karena kemaksiatan mereka. Maka disebabkan kezoliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas mereka memakan makanan yang baik-baik, yang dahulunya dihalalkan bagi mereka. Dan karena mereka banyak menghalangi manusia dari jalan Allah. Quran Surah An-Nisa ayat 160. Ancaman atas perselisihan dan perintah untuk bersatu dan bersepakat. Allah telah mensifati kaum muslimin sebagai umat yang satu. Allah berfirman, Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. Sesungguhnya agama tauhid ini adalah agama kamu semua, agama yang satu dan aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku. Quran Surah Al-Anbiya ayat 92. Maka kaum muslimin wajib berusaha untuk mewujudkan persatuan ini sehingga mereka menjadi sebuah kekuatan yang tangguh di hadapan kekuatan kejahatan, kezaliman dan kekufuran yang tersebar di mana-mana. Allah dan Rasul-Nya telah memperingatkan kita semua dengan peringatan yang sangat keras agar kita semua tidak berselisih yang menyebabkan umat menjadi terpecah-pecah ke dalam beberapa kelompok dan golongan yang saling menghujat dan memerangi satu dengan lainnya, sibuk dengan dirinya masing-masing dengan meninggalkan yang seharusnya mereka lakukan, yaitu memerangi musuhnya yang selalu mengintai setiap saat, bahkan memandang hal itu sebagai sebab yang akan mengantarkan kepada kekufuran atau terperangkap oleh tipu daya orang-orang kafir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, janganlah kamu kembali setelahku kepada kekafiran, di mana sebagian kamu menyerang sebagian yang lainnya. Allah juga menegaskan dalam Al-Quran tentang kondisi orang-orang kafir dari ahli kitab dengan firman-Nya sebagai berikut yang artinya, dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat. Quran Surah Ali Imran ayat 105. Balasan bagi orang yang meninggalkan jamaah dan sebab-sebab perpecahan. Islam sangat menentang keras orang-orang yang berusaha mengikis kekuatan kaum muslimin, menyebabkan perselisihan dan perpecahan di antara mereka. Islam menetapkan siksaan bagi orang tersebut di dunia dan mengancam dengan azab di akhirat. Allah berfirman, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا.
Berpegang dengan syariat Allah adalah jalan menuju persatuan. Dalam kitabnya, Allah mensyariatkan kepada kita dasar-dasar segala kebaikan yang dibutuhkan oleh manusia dalam kehidupannya. Dan Rasulullah menjelaskan apa yang global berdasarkan ilham dari Allah dalam sunnahnya. Maka cukuplah bagi umat ini supaya terwujud persatuan dan terjalin ikatan yang kuat di antara mereka untuk kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sebagai perwujudan dari firman-Nya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wazkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Dan berpeganglah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Maka Allah mempersatukan hati-hati kamu lalu menjadikan kamu orang-orang yang bersaudara. Dan kamu telah berada di tepi jurang neraka lalu Allah menyelamatkan kamu darinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Quran Surah Ali Imran ayat 103. Dan cukuplah dalam masalah ini kita merenungkan firman-Nya, dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertakwa. Quran Surah Al-An'am ayat 153. Serta sabda Nabi SAW yang artinya, aku telah meninggalkan dua perkara yang kamu tidak akan tersesat sesudahnya, yaitu kitabullah dan sunnahku. Hadis riwayat Al-Hakim. Yaitu tidak akan tersesat setelah berpegang teguh dengan keduanya. Berselisih dalam agama. Sebab terbesar yang memecah belah umat dan mencerai-beraikan persatuannya adalah terbukanya pintu perdebatan dan berbantah-bantahan dalam ilmu dan agama. Berselisih dalam asas sehingga berseberangan dalam langkah dan jalan kehidupan. Oleh karena itu, dalam kitabnya Allah memerintahkan kita untuk menegakkan syariatnya, yaitu dari mulai syariat yang diturunkan kepada Nabi Adam hingga syariat yang diturunkan kepada penutup para nabi. Kita berpegang teguh dengannya dan menjauhi setiap yang disusupkan kepadanya, tidak menghiraukan setiap ijtihad yang bertentangan dengan nas atau bertolak belakang dengan dasar-dasarnya yang pokok. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama, apa yang telah diwasiatkan kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 13. Rasulullah memerintahkan kita untuk mengkaji Al-Quran, memahami maknanya, dan mengamalkan tuntunannya. Jika timbul benih perbedaan yang akan menyebabkan terjadi perselisihan, maka dia memerintahkan kita untuk berdiri dan meninggalkannya agar hati tetap bersih dan pikiran tetap bercahaya. Sehingga kita memperlakukan kitabullah dengan penuh keikhlasan dan kejujuran. Rasulullah bersabda yang artinya, bacalah Al-Quran selama ia mempersatukan hati-hati kalian, dan jika kalian berselisih, maka berdirilah dan menghindarlah darinya. Perhatikanlah bagaimana Rasulullah menumpas sebab perselisihan, yaitu ketika beliau sedang sakit yang menyebabkan kematiannya, Rasulullah hendak menulis bagi mereka, para sahabat, satu kitab wasiat, agar mereka tidak tersesat untuk selamanya. Namun mereka berselisih antara ditulis atau tidak. Maka Rasulullah merobek kitab tersebut dan bersabda yang artinya, pergilah dariku, sebagai teguran dan peringatan bahwa perselisihan adalah sebab kerugian. Oleh karena itu Ibnu Abbas berkata, sesuatu yang paling buruk di antara keburukan adalah apa yang menghalangi Rasulullah untuk menuliskan suatu kitab bagi mereka karena mereka berselisih dan saling menghardik satu sama lain. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam masalah ini, Rasulullah menyebutkan sebuah hadis yang artinya, sesungguhnya kebinasaan umat-umat terdahulu adalah karena mereka berselisih dalam agama mereka dan menyelisihi apa yang dibawa oleh nabi mereka.
Adapun perselisihan yang timbul karena memahami dalil berlandaskan kepada dasar syariat, maka perselisihan ini tidak termasuk kepada yang dilarang karena perbedaan dalam furu atau cabang dan bukan pada usul atau pokok. Bukan perbedaan yang menyebabkan timbulnya beberapa firqah atau aliran dan perpecahan dalam barisan kaum muslimin. Ya, kita ingatkan bahwasanya redaksi hadisnya adalah para sahabat bertanya terkait dengan haji. Apakah itu perlu setiap tahun? Maka muncullah hadis ke-9 di Arba'in An-Nawawi ini.